Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Fitri Hasanah dengan NIM 230202002 bersama teman saya Putri Alfalah dengan NIM 230202004. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas PPT mata kuliah Ekonomi Islam oleh dosen pengampu Ibu Najihatul Faridi, SSY, MM. Di sini ada 3 materi pengantar ekonomi Islam yang akan kami bahas nanti. Yang pertama ada teologi dan prinsip dasar ekonomi Islam. Yang kedua, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Dan yang ketiga, sumber hukum ekonomi Islam. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu memahami teologi dan prinsip dasar ekonomi Islam. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan posisi ilmu ekonomi Islam dibandingkan dengan ilmu ekonomi konvensional. Dan yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu mempelajari serta memahami sumber hukum ekonomi Islam. Definisi ilmu ekonomi Islam. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana diterangkan dalam rukun iman dan rukun Islam. Teologi dan prinsip dasar ekonomi Islam. Konsep tauhid sebagai dasar ekonomi pada tataran ini dianggap teologis ekonomi Islam. Teologi ekonomi Islam yang berbasiskan tauhid tadi mengajarkan 2 hal utama, yaitu: pertama, Allah memenuhi kebutuhan manusia dengan menyediakan sumber daya yang banyak. Manusia yang berperan menjadi khalifah bisa memanfaatkan sumber daya itu untuk kebutuhannya. Dalam pandangan teologi Islam, sumber daya itu adalah nikmat Allah yang tidak ternilai, tidak terbatas banyaknya. Sebagaimana firman-Nya terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 18. Yang artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, tauhid menjadi landasan ekonomi Islam, yaitu bahwa seluruh sumber daya yang terdapat pada alam adalah milik Allah secara mutlak atau hakiki. Hanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Realitas kepemilikan mutlak tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Lantaran hal itu berarti konsep kepemilikan absolut yang bertentangan dengan konsep tauhid. Saya Putri Alfalah sebagai pemateri 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar ekonomi Islam, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, dan sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pengendalian harta individu. Ekonomi syariah lebih mengedepankan pengendalian harta menuju investasi produktif di sektor real maupun berupa aliran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sehingga aliran tersebut dapat menjadikan perekonomian tetap tumbuh dan terus berputar secara berkelanjutan. Yang kedua, distribusi pendapatan yang inklusif. Ekonomi syariah mendorong distribusi pendapatan untuk menjamin inklusivitas seluruh masyarakat, sehingga agregat konsumsi masyarakat dapat terjaga dan mampu mendorong perekonomian serta menstimulus produksi barang dan jasa. Yang ketiga, berinvestasi secara maksimal dan berbagi risiko. Ekonomi syariah mengoptimalkan pada kegiatan investasi atau jual beli, serta lebih mendorong untuk menerima dan berbagi risiko.
atas dinamika aktivitas ekonominya, sehingga ekonomi syariah tidak terkait dengan riba. Yang keempat, bertransaksi secara produktif yang terkait erat sektorial. Ekonomi syariah mengedepankan transaksi keuangan sektorial dan melarang spekulasi tidak produktif, sehingga di satu sisi ekonomi syariah mendorong usaha atau investasi dan di sisi lain mengharamkan perjudian atau maisir karena tidak bermanfaat. Yang kelima, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Ekonomi syariah mendorong seperti penggalangan iswap. Dengan begitu, maka pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan penanggulangan bencana dapat lebih diantisipasi melalui partisipasi masyarakat dengan biaya ekonomi yang rendah. Yang keenam, bertransaksi atas dasar kerjasama dan keadilan. Ekonomi syariah memuat aturan bertransaksi atau dasar kerjasama berkeadilan, transparan, tidak membahayakan, tidak zalim, dan tidak mengandung zat haram. Yang kedua, pengertian ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Ekonomi konvensional adalah teori ekonomi yang kaitannya dengan kebebasan, bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas. Dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Dilihat dari pengertiannya, ekonomi syariah beraktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah Islam, sedangkan ekonomi konvensional berdasarkan prinsip liberal atau kebebasan. Dilihat dari tujuannya, ekonomi syariah berorientasi dunia akhirat dan kesejahteraan umat, sedangkan ekonomi konvensional berorientasi di dunia saja dan kesejahteraan pribadi. Dilihat dari sumbernya, ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan ekonomi konvensional bersumber dari pemikiran manusia. Dilihat dari kepemilikan harta, ekonomi syariah titipan Allah, sedangkan ekonomi konvensional milik pribadi. Lihat dari pengambilan keuntungan, ekonomi syariah pengambilan keuntungannya berdasarkan bagi hasil atau mudharabah, sedangkan ekonomi konvensional pengambilan keuntungannya dengan bunga. Dilihat dari hak harta, ekonomi syariah adanya zakat, infak, dan sedekah, sedangkan ekonomi konvensional tidak ada. Sumber hukum ekonomi syariah. Sumber hukumnya yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk membimbing seluruh umat manusia. Amanatnya bersifat abadi, universal, dan fundamental. Sunnah adalah cara adat istiadat kebiasaan hidup mengacu pada perilaku Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah cerita singkat yang pada pokoknya berisi informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui, dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Ijma merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Sedangkan ijtihad adalah meneruskan setiap usaha untuk menentukan kemungkinan suatu persoalan syariat. Qiyas adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.